Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Ningtyas Putri dengan NPM 210101063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya dalam Islam. Pengertian najis dalam Islam adalah setiap benda yang haram untuk dimakan secara mutlak atau kecuali dalam keadaan terpaksa, bukan karena menjijikan. Najis terbagi dalam 3 macam, yakni najis muhalado atau najis berat, najis mutawasito atau najis sedang, dan najis muhafafa atau najis ringan. Dalam ajaran Islam, ibadah yang dijalankan seseorang, baik sholat, membaca Al-Quran, maupun ibadah lainnya, tidak diterima Allah SWT jika masih mempunyai najis. Sebab salah satu syarat sah dan kunci diterimanya ibadah, yakni suci dari najis. Berikut macam-macam najis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada najis muhalado atau najis berat. Najis muhalado atau najis berat ini bersumber dari hewan, anjing atau babi. Cara mensucikan najis ini adalah dengan membasuh 7 kali menggunakan air atau cucian yang pertama, atau salah satunya menggunakan tanah, debu atau lumpur maupun semacamnya. Cara yang sama dilakukan untuk mensucikan najis yang berasal dari babi. Benda dan sifat najis harus sudah hilang pada saat basuhan pertama. Jika tidak, maka harus diulang-ulang sampai hilang, baru dilanjutkan dengan basuhan kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai ketujuh. Jadi, yang dianggap sebagai basuhan pertama adalah basuhan yang menghilangkan benda dan sifat dari najis muhalazah. Jika masih belum hilang, maka belum bisa dianggap satu basuhan. Campuran debu bisa diletakkan dalam basuhan yang mana saja, tapi yang lebih utama pada saat basuhan pertama. Jika air yang digunakan adalah air keruh dengan debu, semisal air banjir, maka sudah dianggap cukup tanpa harus mencampurkan dengan debu. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Jenis najis ini adalah semua najis selain najis muhalado dan najis muhafafah, yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang atau hewan seperti air kencing, kotoran buang air besar, dan air mani atau sperma, termasuk bangkai, air susu hewan yang diharamkan, cairan memabukkan, dan lain sebagainya. Cara membersihkan najis mutawasitoh adalah dengan menghilangkan rupa, rasa, dan baunya. Selain itu, tidak disyaratkan jumlah bilangan cucian seperti dalam najis muhalazah. Najis mutawasitoh sudah dinilai suci apabila rupa, rasa, dan bau najis tersebut sudah hilang, meski dengan sekali cucian. Najis mutawasitoh tersebut ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Najis hukmiyah adalah najis yang mana benda, rasa, bau, dan warnanya sudah hilang atau tidak tertangkap oleh indera kita. Cara mensucikan najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah salah satu najis yang dari benda, rasa, bau, dan warnanya masih ada atau tertangkap oleh indera. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh najis tersebut sampai benda dan sifat-sifatnya hilang. Jika najis ainiyah berada di tengah-tengah lantai misalnya, maka ada cara yang lebih praktis untuk mensucikannya, yaitu dengan dijadikan najis hukmiyah terlebih dahulu atau dihilangkan benda, bau, rasa, dan warnanya dengan digosok menggunakan kain basah. Kemudian tempat najisnya dikeringkan. Setelah itu cukup mengalirkan air ke tempat yang tadi. Cara ini bisa digunakan agar tidak usah mengepel lantai seluruhnya. Dan yang terakhir ada najis muhafafah atau najis ringan, yang termasuk najis muhafafah yakni air seni atau air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan makanan selain ASI. Tata cara mensucikan najis muhafafah adalah cukup dengan hanya menyiramkan atau memercikkan air pada seluruh bagian yang terkena najis muhafafah. Misalnya yang terkena najis muhafafah adalah pakaian.
Maka ketika pakaian tersebut telah diperciki air, maka selanjutnya dapat langsung dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari seperti biasa. Apabila yang terkena najis muhafafah adalah anggota tubuh, maka jika yang terkena sedikit bisa disucikan dengan berwudu. Namun jika yang terkena najis adalah banyak, maka Islam menganjurkan untuk mandi agar najis tersebut benar-benar hilang.